Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, setelah kita berhasil menganalisis perubahan, maka kita perlu penyesuaian pada organisasi, struktur organisasi, budaya perusahaan milik kita, kemudian bagaimana metode kepemimpinan yang kita terapkan sebelumnya. Nah, yang pertama berkaitan dengan analisa struktur organisasi, karena kita sudah memahami bagaimana perubahan dan tuntutan yang ada dari segmentasi pasar dan target pasar yang jadi sasaran kita, maka struktur organisasi perlu adanya penyesuaian. Jadi analisis kedua kali ini dalam proses implementasi strategi, di sini ada struktur organisasi yang perlu disesuaikan ulang berkaitan dengan pelaksanaan perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Tidak memungkiri jika pada berjalannya usaha atau berjalannya sebuah perusahaan, ada beberapa divisi, departemen, atau bahkan ada posisi-posisi yang ternyata saat di tengah perjalanan bisnis tersebut adanya posisi yang dihilangkan atau mungkin ringkas dimapatkan berkaitan dengan adanya penyesuaian dari perubahan-perubahan. Nah, untuk analisis ini, Bapak Ibu, setidaknya ada dua jenis dasar ya, struktur organisasi yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, bisa struktur organisasi yang formal, yaitu struktur organisasi yang mewakili hubungan antara sumber daya yang dirancang oleh pihak manajemen. Nah, pada kali ini, Bapak Ibu, biasanya ada beberapa bentuk bagan struktur organisasi seperti tadi yang bisa diringkas karena ada kemiripan job description atau mungkin kemiripan tanggung jawab sehingga untuk menghindari overlapping dan juga mengantisipasi beberapa perubahan yang ada di lingkungan, maka perlu ada penyesuaian juga dari sisi struktur organisasinya. Berbeda ketika struktur organisasi yang tidak formal, yang diubah yaitu informal organization structure-nya, di mana struktur organisasi yang memiliki hubungan sosial berdasarkan persahabatan atau kepentingan bersama di antara anggota-anggota organisasi ini berkaitan dengan biasanya satu kelompok, yaitu karyawan atau mungkin tenaga kerja berkaitan dengan pelaksanaan eh, job description-nya, mereka lebih cocok bekerja dengan orang-orang tertentu pilihan mereka, atau mungkin mereka lebih nyaman dengan eh, pelaksanaan kerjanya dengan orang tertentu yang mereka rasa sefrekuensi dan lain sebagainya. Maka dari itu, struktur organisasi bisa disesuaikan pada struktur formal dan informal berkaitan dengan analisa perubahan yang dilakukan di awal. Nah, mungkin pada analisis struktur organisasi kali ini, Bapak Ibu, ada beberapa alasan yang dipilih seperti apakah struktur organisasi yang selama ini akan ada peningkatan atau ada kemungkinan keberhasilan implementasi strategi setelah diubah. Jangan-jangan kalau diubah nanti malah menimbulkan masalah baru pada internal perusahaan atau bisnisnya. Atau mungkin apakah saat struktur organisasi ini diubah nanti ada tingkatan atau bagian personalia dalam organisasi yang bertanggung jawab ini akan mengalami eh, pergeseran pihak atau orang yang memegang tanggung jawab tadi menjadi bermacam-macam tugas yang diemban. Atau mungkin eh, adanya kemungkinan saat struktur organisasi itu digeser, maka ada organisasi apa bagian struktur informal tadi ya, yang ternyata kita sudah cocok dengan orang ini, saat digeser ternyata orang ini saya tidak cocok dengan penggantinya, atau mungkin eh, dengan adanya pertemanan di luar
tugas yang diberikan itu akan memudahkan atau bahkan bisa mempersulit keberhasilan dari implementasi strategi dengan adanya pengubahan struktur organisasi. Maka dari itu dalam realitas yang ada, biasanya pengubahan struktur organisasi ini perlu ada pertimbangan bersama di antara karyawan, persetujuan karyawan, dan juga persetujuan dari pihak manajemen. Jadi ada keterkaitan dan dalam pengambilan keputusan antara pemilik dan para karyawannya. Oke, berbeda ketika kita membahas struktur budaya perusahaan, Bu Ibu. Jadi jika pada struktur organisasi kita melibatkan dua segmen, dua poin utama, yaitu struktur secara formal yang ada pada bagian struktur organisasi sebuah perusahaan atau bisnis yang kita jalankan, dan penentuan-penentuan posisinya. Dan juga yang kedua, seperti tadi, ada struktur organisasi informal yang berkaitan dengan eh, kedekatan setiap karyawan atau mungkin tenaga kerja pada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam organisasi tersebut karena adanya sistem sosial ya yang terjadi di dunia kerja. Nah, kali ini dalam analisis budaya perusahaan ini lebih menekankan pada desain implementasi strategi yang eh, berdasarkan pada bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki habit atau kebiasaan yang ada. Nah, dalam hal ini perlu sekali mendapat perhatian Bapak Ibu terkait dengan proses implementasi strategi yang ada pada budaya perusahaan karena budaya perusahaan ini adalah komponen yang menyebabkan mengapa suatu strategi itu dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan sementara strategi tersebut gagal untuk diimplementasikan pada perusahaan yang lain. Jadi pada budaya perusahaan ini biasanya kita sering untuk mengadopsi ya, strategi-strategi yang ada pada perusahaan lain sebagai tolok ukur. Kenapa kok yang lainnya bisa, sedangkan kita tidak bisa? Nah, ternyata ketidakbisaan tersebut jika dianalisa, ternyata ada budaya perusahaan yang berbeda dalam kesehariannya, dalam menjalankan aktivitas operasional, pelaporan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan pada setiap hari. Maka dari itu, pada analisis budaya perusahaan ini, Bapak Ibu. Nah, di sini muncullah seperangkat kebiasaan, pola pikir, perasaan, dan reaksi entah itu dari pihak manajemen atau mungkin dari para karyawannya. Berkaitan dengan bagaimana mereka memberikan sebuah respon yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu masalah. Jika dalam perusahaan lain strategi A ternyata berhasil, tetapi dalam perusahaan kita strategi tersebut tidak, maka mungkin ada beberapa variabel yang tidak terpenuhi di perusahaan ini. Mungkin bisa jadi kebiasaannya, bisa jadi pola pikirnya, atau mungkin perasaannya dalam bekerja, yang karyawannya itu ternyata salah mengambil pekerjaan atau mungkin merasa tidak cocok dalam pekerjaan ini. Jadi mereka tidak dengan senang hati untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Atau mungkin adanya faktor-faktor perasaan yang lain yang diakibatkan pada kejadian-kejadian tertentu yang mempengaruhi kinerja seorang sehingga eh, dengan berjalannya waktu tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, pada budaya perusahaan ini sendiri, Bapak Ibu, lebih kurang juga dinilai pada sikap atau nilai-nilai yang dibawa setiap harinya dalam melaksanakan tugas yang ingin dilaksanakan, atau mungkin gaya manajemen dan kebiasaan pengambilan keputusan dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian akan sangat jelas sekali adanya budaya perusahaan yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi strategi.
Budayanya di sini biasanya eh, sangat disiplin misalkan Bapak Ibu. Jadi maka dari itu saat adanya target, maka jika budaya yang terbiasa disiplin, minimal pekerjaan yang diberikan akan diselesaikan tepat waktu misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan strateginya tidak bisa diimplementasikan pada perusahaan lain, nah, mungkin salah satu faktornya dari kebiasaan tadi, disiplin ternyata di perusahaan yang lain tidak begitu diperhatikan. Datang telat, nggak apa-apa, masih diberikan toleransi. Apabila ada asas-asas kekeluargaan pada sebuah perusahaan, jadi dimaafkan apabila ada kesalahan, atau mungkin ditoleransi apabila ada eh, hal-hal yang tidak memenuhi target atau lain sebagainya. Nah, itu juga akan mempengaruhi pada analisis budaya perusahaan yang nantinya berpengaruh pada implementasi strategi yang ada, yang muncul pada perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Jadi, pada analisis budaya perusahaan, mungkin ada kebiasaan, pola pikir, perasaan, dan reaksi terhadap masalah yang dihadapi. Oke, kemudian di sini ada analisis kepemimpinan. Nah, di sini ada gaya kepemimpinan ya, leadership style. Nah, di sini juga akan sangat mempengaruhi pada implementasi karena akan berpengaruh pada setiap sektor dan setiap pihak dalam penjalanan aktivitas operasional di sebuah perusahaan. Ada yang bilang jika kita eh, melaksanakan sebuah pekerjaan, Bapak Ibu, biasanya itu yang jadi tolok ukur utama adalah salary atau wage-nya. Jadi bisa gaji, bisa upah yang kita terima. Jika gajinya besar, maka kita akan lebih semangat. Nah, atau ada yang berkata seperti itu. Tetapi pada dasarnya, Bapak Ibu, saat kita sudah masuk pada sebuah pekerjaan atau sebuah perusahaan yang nantinya pekerjaan itu akan diberikan dan harus dilaksanakan, maka ternyata saat kita sudah masuk, faktor utama yang menjadi eh, pertimbangan bukan lagi gaji, tetapi bagaimana kenyamanan kita dalam bekerja biasanya. Gajinya besar, tapi tuntutannya kalau pagi harus laporan yang dikerjakan hari ini apa saja. Kemudian saat jam kerja harus memenuhi target karena paginya tadi kita sudah laporan. Kemudian di akhir waktunya pulang masih ditanyai hari ini ngerjakan apa dari yang tadi pagi dilaporkan. Kemudian selesai atau tidak. Jika tidak selesai, kenapa kok tidak selesai? Kemudian ditanyai lagi, kira-kira diselesaikan kapan? Nah, jadi ketidaknyamanan dari gaya kepemimpinan beberapa eh, perusahaan yang dijalankan mungkin akan mempengaruhi meskipun gajinya besar. Nah, sedikit banyak nanti akan mengubah pada budaya perusahaan yang di awal, di mana analisis kepemimpinan di sini tidaklah mengherankan jika banyak sekali pada seminar atau pembicara-pembicara ya, Bapak Ibu, yang menyelipkan materi-materi tentang kepemimpinan pada penyampaian seminarnya atau mungkin pada penguatan dari sistem kerjanya. Dari mana kepemimpinan ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dicermati, diteliti dalam implementasian sebuah strategi. Gaya kepemimpinanlah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya budaya perusahaan tadi. Sehingga gaya kepemimpinan secara umum dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok besar, di mana nanti ada gaya kepemimpinan administrator, gaya kepemimpinan analitis, gaya kepemimpinan asertif, dan entrepreneur. Dari beberapa analisa tadi, Bapak Ibu, nanti akan diwujudkan pada sebuah implementasi dan juga evaluasi strategi. Yang selanjutnya nanti di sini
Ini penjelasan perubahan ya, ciri-ciri analisis perubahan, ada kontinuitas, routine change, limit change, radical change, dan organizational reduction. Nah, ini struktur organisasi tadi ya Bapak Ibu. Struktur organisasi yang formal dan organisasi informal, di mana organisasi formal di sini hubungan antara sumber daya yang dirancang oleh pihak manajemen, jadi secara struktur, posisi, dan juga gaya bagan yang sudah dibentuk dengan formal. Jika informal berkaitan dengan hubungan sosial antar tenaga kerja atau pihak yang berkaitan pada organisasi atau perusahaan tadi, entah persahabatan atau mungkin kepentingan bersama di antara anggotanya, satu frekuensi atau yang lain sebagainya. Nah, ini jenis struktur organisasi. Nah, itu ya. Nah, sini tergambar dengan jelas bagaimana struktur organisasi divisional, Bapak Ibu, di mana pada ilustrasi yang ada di sini memiliki sebuah posisi-posisi yang telah disusun dengan terstruktur dan nanti diharapkan pada pengimplementasiannya akan sangat jelas di mana siapa yang bagian manajer atau mungkin bagian direktur, kemudian bagian pemasaran, bagian produksi dan lain sebagainya. Di mana mereka akan eh, melaporkan kinerjanya atau siapa yang memberikan instruksi untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, jika pada tabel ini, gambar ini, struktur strategi dari unit bisnis, nah, di mana ada CEO, Vice President, kemudian manajemen divisi, kemudian manajemen manajer fungsional. Oke. Nah, di sini ada struktur organisasi matriks. Nah, nanti bagaimana penyesuaian mana yang harus dipakai bergantung pada analisis perubahan yang kita terima, informasi yang kita terima terhadap penyesuaian-penyesuaian yang ada di lingkungan sekitar perusahaan tadi. Saat organisasi matriks ya, yang ada pada gambar kali ini, di mana direktur dan manajer fungsional menjadi top manajemen yang disandingkan dengan manajer proyek. Nah, di sini berarti akan memudahkan pengembangan dan pelaksanaan berbagai program atau proyek yang dijalankan. Berbeda ketika divisi ini, divisi struktur strategi unit bisnis yang ada di sini berfokus pada product lines ya atau market. Jadi bagaimana nanti sebuah perusahaan tadi memiliki unit bisnis yang selaras dengan operasi perusahaan yang dijalankan. Jadi satu garis secara vertikal jika pada unit bisnis. Sedangkan pada struktur organisasi matriks ada beberapa arah yang bisa menyesuaikan pada fungsi posisi sesuai dengan spesialisasinya. Oke, di sini ya Bapak Ibu, bagaimana penganalisisan budaya perusahaan dan gaya kepemimpinan mampu saling berkolaborasi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, di mana budaya perusahaan seperti tadi, misalkan kita contohkan budaya perusahaan yang disiplin, kemudian perusahaan yang tidak disiplin, maka ada beberapa konsekuensi yang dirasakan ketika strategi yang biasa diimplementasikan ternyata tidak
mampu bekerja atau berlaku pada perbedaan prinsip budaya perusahaan antara perusahaan A dan perusahaan B, di mana budaya perusahaan juga dibentuk, dibangun oleh gaya kepemimpinan yang ada di setiap perusahaan tadi. Karena pada dasarnya gaya kepemimpinanlah yang nantinya berpengaruh pada cara berkomunikasi dan proses pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, nah di sini ada langkah-langkah implementasi strategi yang pada langkah implementasi ini Bapak Ibu kita lihat ada sekitar 3 poin utama ya, di mana untuk menjamin kesuksesan strategi secara umum, general, secara universal yang telah dipilih oleh sebuah perusahaan yang kita punya atau unit bisnis yang ingin kita jalankan, Bapak Ibu, strategi tersebut harus diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret nih, yang diimplementasikan dengan cermat melalui 3 cara utama. Ya, di sini bagaimana mengidentifikasi sasaran tahunan. Jadi strategi harus diwujudkan menjadi sebuah pedoman untuk kegiatan sehari-hari oleh para karyawan perusahaannya. Nah, hal ini didasarkan pada anggapan jika sebuah strategi ini menjadi pedoman kegiatan sehari-hari oleh para karyawan, maka setiap hari karyawan akan menjalankan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diberikan sesuai dengan arah atau haluan kerja yang disepakati untuk mencapai sebuah tujuan yang telah eh, direncanakan di awal. Sehingga tidak ada karyawan yang mereka merasa sudah bekerja, mereka sudah merasa mengumpulkan tugas atau mungkin ada penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati. Berbeda dengan tahapan yang kedua, di mana kita setelah mengidentifikasi sasaran tahunan, Bu Ibu, kita perlu mengembangkan strategi secara fungsional, di mana pada prinsip eh, disiplin dan fleksibilitas kita akan diterapkan pada strategi fungsional, di mana pada strategi ini ada strategi yang harus tercermin dalam sebuah perusahaan, yaitu berkaitan dengan nilai, keyakinan, dan kultur ya, culture, kultur perusahaan. Sehingga yang menerjemahkan strategi secara umum melalui rencana tindakan action plan pada unit-unitnya. Jadi pada pengembangan strategi fungsional ini perlu adanya sebuah forum khusus yang nanti akan dibuat, di mana strategi fungsional ini perlu dipahamkan pada setiap divisi, setiap karyawan sesuai dengan spesialisasi yang telah dibagi, sehingga rencana tindakan action plan bisa dipahami oleh setiap divisi yang ada pada perusahaan tersebut. Oke, yang ketiga, di sini kita perlu untuk mengomunikasikan kebijakan. Nah, di sini yang akan membentuk sebuah budaya perusahaan. Jadi, mengomunikasikan kebijakan yang ada, di sini ada dua sisi, di mana kebijakan secara umum ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan harus memakai masker, harus ada cuci tangan sebelum masuk, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebijakan internal yang ada di perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional setiap harinya, di mana harus datang tepat waktu. Jika datangnya jam 8, ya jam 8 atau sebelum, atau jika terlambat akan ada konsekuensi dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan yang dibuat
perlu disampaikan di awal dengan harapan jika nanti kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi para manajer operasional dan para karyawannya untuk melaksanakan strategi yang ada, sehingga budaya perusahaan akan dapat terbangun dan juga eh, sistematika dari kebiasaan, pola pikir, reaksi, dan juga perasaan setiap pihak yang terkait dengan strategi tadi mampu disamakan oleh persepsi dari pedoman kebijakan tersebut. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita kali ini untuk implementasi strategi, Bapak Ibu. Nah, di sini implementasi strategi kita dasarkan pada teori-teori yang ada ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana formulasinya, kemudian bagaimana kemungkinan alternatif yang bisa kita antisipasi saat kita mengimplementasikan strategi dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu yang sering apa, mempraktekkan ya implementasi strategi di perusahaan Bapak Ibu masing-masing atau bisnis Bapak Ibu masing-masing, ada beberapa temuan-temuan. Nah, itu akan kita sharingkan pada pertemuan kali ini. Mungkin Bapak Ibu, monggo disilakan.